Gelombang pertama, Masya Allah. Ini yang paling berat perjuangannya. Gelombang kedua, sayang. Masya Allah. Yang paling baru, soleh semuanya. Syukuran, sayang. Alhamdulillah. Sudah makan? Masih ingat tahun lalu ya? Makannya setelah ceramah. Akhirnya Anda konsentrasi. Syukuran, sayang. Masih ada yang riwari pintar, sayang. Angkat duduk. Ayo duduk semua. Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Anak-anakku semua yang sangat Buya cintai, Buya sayangi. Pertama dan yang paling utama adalah bersyukur kepada Allah. Karena Allah telah memilih kalian untuk tinggal di pondok pesantren. Banyak kebaikan yang kalian dapat. Bisa sholat berjamaah dengan tertib, bangun malam, apalagi belajar Al-Quran dan ilmu agama. Itu yang paling mahal. Karena yang belajar ilmu agama artinya belajar bagaimana mempelajari ilmu untuk berbekal di akhirat nanti. Ya sayang ya, kalian harus banyak bersyukur. Dan nanti orang tua kalian harus banyak bersyukur punya anak seperti kalian ini. Makanya anak-anakku semuanya bercita-cita yang tinggi ya. Cita-cita yang tinggi. Semangat. Buya ingin hantarkan kalian. Pokoknya kalian patuh, manut, nurut dengan Buya, dengan guru-guru, kalian akan dihantarkan untuk sukses. Amin. Jadi kamu jangan mikir macam-macam. Enak pokoknya suruh belajar, nanti akan dipikirkan jenjang pendidikan selanjutnya. Cepat sekali waktu itu sayang. Tiba-tiba sudah besar kalian. Jadi orang sukses. Sukses di hadapan Allah, sukses di hadapan manusia. Maka sekarang Buya nasihat singkat untuk kalian, urusan kalian, karena kalian sudah dititipkan oleh orang tua kalian kepada Buya dan ustadz-ustadz yang ngurusi di sini dan para sesepuh. Maka Buya punya hutang budi kepada orang tua kalian. Orang tua kalian telah mengirim kalian, berarti mengirim pahala. Orang tua kalian mengirim pahala untuk Buya di sini, untuk para ustadz-ustadz di sini. Gara-gara kalian, lihat banyak orang berdatangan yang membangun masjid, membangun pondok. Itu orang gara-gara kalian. Berarti kalian sebab kebaikan yang banyak. Karena dikirim oleh orang tua kalian. Orang tua kalian sangat beruntung anak-anakku. Coba kamu bayangin kalau di luar. Kira-kira sholat subuhmu jam berapa kan gitu ya? Kalau kamu tidak di pondok, jam berapa sholat subuh? Kalian sebelum subuh sudah bangun. Baca wirdul Fatih setelah tahajudan. Wah, hebat. Itu sebelum subuh sudah datang. Makanya kalau orang tuamu tidak bersyukur dengan kalian, wah, keterlaluan. Bersyukur kalian istimewa.
Yang baru berapa bulan sayang? Baru sebulan. Masya Allah. Masih hangat kangennya ya dengan ibunya. Gak apa-apa, nanti udah biasa. Oh tapi lihat senyumnya sudah riang semuanya tuh. Hebat. Anak-anak ahli surga tuh harus hebat di taman surga. Anak-anak ahli surga di taman surga senang. Taman surga kan tempatnya ahli surga gitu loh. Jadi kalau tidak senang di taman surga, mau di mana kamu sayang? Tempat menuntut ilmu namanya taman surga. Masya Allah. Maka Buya pesan kepada kalian, ibumu, ayahmu. Yang ayahnya sudah meninggal dunia siapa? Ibunya meninggal dunia sama ayahnya meninggal dunia? Ibunya, yang ibunya wafat? Lihat, ayahmu yang wafat. Tidak ada seorang ayah yang lebih bahagia daripada ayahmu. Hari ini, saat ini. Kenapa semua kebaikanmu mengalir? Ayo, sholatmu, tahajudmu. Senangnya orang tuamu. Langsung nyambung sayang. Yang ayahnya sudah meninggal, kalian juga harus bersyukur bahwasanya keberadaan kalian memberikan kebaikan yang banyak untuk orang tua kalian yang sudah meninggal. Ayahmu sudah tidak ada, tapi Allah selalu ada. Jangan khawatir kamu akan sukses. Ya, yang uminya sudah tidak ada, angka. Umimu senang hari ini. Setiap saat kalian melakukan sholat, pahala. Kalau seandainya kamu bisa berbicara dengan mereka, niscaya yang diucapkan terima kasih wahai anakku. Terima kasih wahai anakku. Sholat berjamaah, belajar Al-Quran. Yang masih hidup, sekarang tugas kalian. Semuanya masih hidup kan? Yang banyak masih hidup. Tugas kalian bagaimana? Berterima kasih pada ayah ibumu. Agar Buya mudah mendidik kalian, maka kalian harus baik dengan bapak ibumu. Kalau ada anak tidak baik sama bapak ibunya, nggak bisa dididik. Biarpun yang mendidik seorang nabi, apalagi bukan nabi. Kunci kebaikanmu adalah ibumu sama bapakmu. Tolong kalau sampai di rumah harus beradab. Kalau nanti penjenguan, gimana akhlakmu? Sopan santunmu dengan ibumu seperti apa? Kalau anak-anak Buya harus gitu. Ini anak Buya harus bagaimana dengan ibunya. Salaman yang benar. Salaman yang erat, yang hangat. Sambil kau pandang wajah ibundamu, ayahandamu, kau ambil tangannya. Kau cium. Cium yang benar. Kau rasakan telapak tangannya yang kasar karena cari uang untuk kalian. Ayahmu yang capek cari duit untuk kalian. Duduk yang sopan, santun dengan ayahmu. Jangan berani duduk di tempat ayahmu lebih rendah dari kamu. Tidak. Paling tidak sama duduk di rantai begini. Jangan sampai kau berada di tempat yang lebih tinggi dari ayahmu. Dari ibumu. Tanganmu yang hidup. Sudah Buya ajari di mijit. Belajar mijit. Kalau sekarang belum bisa, bantal kau pijitin ya. Setiap hari biar kuat jemarimu. Jadi kalau duduk dengan ibumu jangan diam tanganmu, ambil telapak kakinya sambil kau pijit. Umi sehat, Umi baik. Pundaknya, Umimu lagi nyambel buatin sambelan. Kamu tiba dari belakang mijitin pundak ibundamu, ayahandamu. Oh. Pokoknya kamu harus baik dengan ibumu. Kalau kamu baik dengan bapak ibumu, ustadz-ustadz ngajar kamu gampang. Tapi sebaliknya ada anak. Kalau sama ibunya marah-marah. Mondok begini nih sayang, ini kepentinganmu, bukan kepentingan ibumu. Kepentinganmu agar kalian sukses, agar kalian selamat. Godaan di luar mengerikan wahai anakku. Kalian di luar, teman-temanmu lihat yang di luar bagaimana pergaulan mereka. Yang sudah 2 tahun di sini coba, suruh lihat temannya bagaimana keadaan di luar. Ayo. Mengerikan. Yang sekarang sudah 2 tahun, mereka temannya sudah di luar 2 tahun. Ya sayangnya, maka dengan ibumu harus baik. Nanti pas liburan pulang, kalian tidak boleh piringmu yang mencuci ibumu. Kamu sendiri yang mencuci piringmu. Jangan merintah orang tua.
Kalaupun minta sesuatu pakai kalimat yang halus dan minta tolong, misalnya jangan, Umi belikan ini, nggak boleh. Itu tidak beradab. Umi tolong belikan gamis, tolong Umi belikan bolpen, tidak punya adab. Umi, tanya dulu, Umi ada uang nggak? Ada sayang. Umi minta tolong, Umi minta dibeliin, pakai minta tolong dulu, kalimat yang halus, kalimat yang santun, ya sayang ya. Jangan sama orang tuanya teriak-teriak, dikasih tahu bantah. Kalau Umi mau memberitahu, ayah mau memberitahu, kamu diam. Sayang. Kemudian jangan sampai ibumu nyapu, kamu duduk-duduk. Allah. Kalau kamu ngelihat ibu menyapu, kamu rebut sapunya. Umi biar saya nyapu. Masa nggak bisa nyapu? Bisa nggak? Nanti kalau pas pulang, tiba-tiba pagi-pagi umimu duduk di mana? Kau hantarkan kopi atau teh dengan sepotong roti biskuit kayak tadi ini. Nanti. Alangkah senangnya hati bundamu, ayahandamu. Kamu pijitin. Tidak boleh ada yang marah sama ibunya. Mungkin ada ibunya yang kurang baik, ayahnya kurang baik. Tidak boleh marah, tidak boleh musuhan dengan ibu. Karena kunci keberkahan hidupmu adalah bapak ibu. Ya sayang. Ya sama bapak ibu harus indah, tidak boleh ngangkat suara. Kira-kira yang pertama, yang sudah besar, yang sudah 2 tahun kayaknya sudah tahu nasihat Buya. Paling tidak kalau telepon sama ibunya harus melakukan apa 3 hal. Apa? Terima kasih, minta maaf, dari gua dan minta doa. Ya, terima kasih kenapa? Umimu sudah ngirim kalian ke sini. Makasih Umi, harus. Bayangkan, tugasmu di sini cuma ngapain? 4. Makan, tidur, main, belajar. Ya enggak? Makan, tidur, main, belajar. Suruh kerja cari duit kamu sih? Enggak, yang cari duit siapa? Yuk. Ayah ibu di rumah, ya kan? Untuk kalian. Makanya kalau orang nggak baik sama bapak ibunya nggak bisa diajari. Kalau seandainya Buya tahu ada anak yang ada sama ibunya nggak baik, lebih baik nggak usah di sini. Karena dididik nggak bisa orang begitu. Orang yang tidak baik sama bapak ibunya nggak bisa dididik. Mungkin kamu biasa kasar dengan ibumu, hari ini mulai berubah sayang. Wajib berubah. Kalau sudah kalian baik sama ibu bapakmu, pintu kebaikan, pintu kesuksesan akan dibuka oleh Allah. Sebab kesengsaraan anak itu karena orang tua, karena durhaka sama orang tua. Pertama itu, ibumu ya, ayahmu. Kalau telepon, senangkan beliau. Jangan cerita yang tidak-tidak. Jangan cerita yang aneh-aneh. Kemudian yang kedua, dengan guru di sini. Gurumu itu lihat, mewakili ibumu. Setiap hari yang ngurusi kalian di sini, setiap hari mengurusi kalian. Maka kalian harus banyak mendoakan beliau, patuh dengan ustadz-ustadznya yang dengar. Kalau tidak dengar ya bahaya, dapat ilmunya susah. Yang sayang sama ustadznya, ya hormat. Jangan menghormat Buya saja, tidak dong. Itu kan wakil-wakil Buya ustadznya. Kemudian yang terakhir, Buya mau nyantai aja. Yang ketiga, kalian harus bisa mulai berdakwah, ngerayu kawan-kawanmu, teman-temanmu untuk bisa masuk pondok, biar kamu dapat pahala cepat. Ya, kalau satu orang ngerayu temannya 3, nanti kan liburan hari raya kan pulang, dikasih semangat, mondok, ikut kamu dapat pahala. Kalau satu orang buat 3, ayo, itu harus sudah kamu mulai sayang. Berarti di saat kamu mengajak, kamu pasti senang dengan pondok, fanatik dengan pondok.
Aku bangga. Sehingga saya ketemu, ayo ikut mondok, ngapain ini. Oh, kamu dapat 3. Satu orang dapat 3 langsung penuh masjid. Full. Dirasi bangunan lagi di sana. Sayang ya. Jadi kamu sudah mulai berdakwah. Cara berdakwahnya dengan akhlak yang mulia. Kalau akhlak mulia di kampung, orang pada senang. Ini di mana sih mondoknya? Aku pengen ikut. Ustaz Abdul Khalik dan Mbah Haji Thohir yang belum ada pondok putrinya ini ngomong, ada saudari putrinya banyak mengikuti mana. Para sesepuh semuanya, para pejuang semuanya yang belum ada pondok putrinya. Bukan pondok putri sana beda ini. Pondok putri yang seperti ini. Ada tanah sebelah itu kan? Tanah ini. Tanah ikut pondok. Bismillah. Pintunya berbeda nanti benar. Adik-adikmu, kakak-kakakmu. Karena tempat semacam ini adalah tempat yang aman di hari ini, sayang. Dikit-dikit Allah Rasulullah, Allah Rasulullah, Allah Rasulullah. Pergaulanmu terjaga. Ibadahmu banyak. Sehingga kamu tergolong orang yang kelak mendapatkan perlindungan Allah di padang mahsyar. Yang panas itu, kalian mendapatkan perlindungan. Tidak lagi panas, yaitu syabun nasya'a fi ibadatillahi, anak muda yang tumbuh suburnya dengan beribadah, tumbuh gedenya dengan ibadah, ya kayak kalian. Jadi kalian orang-orang istimewa, sayang. Zaman ini memang harus ada pondok kecil. Zaman Buya dulu belum ada pondok kecil itu. Sebab zaman belum terlalu berbahaya, belum terlalu rusak seperti hari ini. Hari ini pondok seperti kalian ini wajib sudah ada. Maka kita berbanyak di mana-mana, sayang. Sayang ya. Jadi kamu harus bisa sudah dakwah, ngajak orang lain, teman-temanmu, anak-anak bibikmu, anak pamanmu, anak wakmu. Wah, ini sudah dapat pahala nih siapa? Yang seperti itulah caranya mengajak pada kebaikan. Adapun pendidikan, tolong terus ditingkatkan, Abror dan yang lainnya, komunikasi dengan pusat, Ghazali, kualitas pendidikannya harus ditingkatkan terus. Nanti CSDM-nya dikirim, harus, karena sudah banyak, ini bukan pondok kecil ini. Dikuatkan kualitas pendidikannya sampai jadi anak-anak hebat. Kemudian juga di sini ada lagi orang yang hebat di sini, sayang, para sesepuh. Mereka adalah banyak di antara mereka. Ini yang menjadi sebab pondok ini bangun berdiri dan sebagainya. Para sesepuh, para pejuang, kalian doakan oleh beliau ya, sayang ya, doakan yang serius. Doakan semoga Allah memberkahi hidup beliau, keluarga beliau, para sesepuh. Banyak sepuh. Di antaranya Abah Haji Thohir, Abdul Khalik, dan yang lain-lainnya. Kalau yang dari Pekanbaru, Abah Haji Rusman. Dan yang lain banyak, ini belum. Banyak itu. Kamu harus tahu, sayang. Sesepuh itu, lihat. Mereka berjuang siang malam, mikiri keadaan kalian. Oke, Masya Allah. Syukran, sayang. Habis ini mau ngapain? Nyantai aja. Yang lihat kalian, wajah kalian sudah senang. Kan selama pakai layar, di mana kalau belajar dengan Buya? Di mana? TV-nya sini. Ada gini ya. Siap Jumat. Masya Allah, sayang. Dia harus minum kopi dulu ya. Kopinya pahit, nggak usah seneng, nggak usah pengen kamu. Pahit nggak suka kamu. Kopi pahit. Ish. Nasihat untuk kelas 3 ya, supaya masuk tafakur. Baik. Yang kelas 3 mana, sayang? Oh, sudah gede. Ada program besar nanti Al-Bahjah. Namanya kelas Tafaqquh Fiddin. Kelas Tafaqquh itu adalah pesantren semuanya serba percepatan. Coba kamu lihat di sebagian pondok-pondok yang lain. Jadi kelas kalian ini kelas dasar, tidak perlu dihitung tahun. Kalian jangan dihitung ini. Ini kelas persiapan semuanya ini. Baru nanti hitung kelas Tafaqquh. Buya mondok di Bangil Darullah wa Dakwah dulu. Sampai sekarang tuh mondok Buya juga. Nanti ada pesantren besar Lirboyo, Ploso, Pelangitan. Semuanya pondok-pondok hebat. Cidogiri, pondok-pondok hebat. Dan Buya mengambil ilmu dari tempat-tempat tersebut untuk dikemas, lalu kita buat sebar serba cepat. Sebuah contoh saja kalau di Alwa Bangil.
Di Dalwa Bangil itu keluar ya pinter, hebat. Cuman pendidikannya adalah ibtida 4 tahun. Sanawiyah 3 tahun, berapa? 7 tahun. Aliyah 3 tahun, berapa? Plus nanti diutus 1 tahun. 11 tahun. Sama di pesantren yang lainnya juga begitu. Ibtida 6 tahun. Sanawiyah 3 tahun, berapa? Kemudian ditambah aliyah 3 tahun. 12. Itu rata-rata tempat lain. Dan memang mereka mengajar dengan serius juga. Cuman di Al-Bajah ada percepatan. Masuk tafakuh ini serba percepatan. Memang kita olah. Tafakuh i'dad persiapan 1 tahun. 1. Miftah 1 tahun. 2 tahun. Arabiyah spesial, harus belajar bahasa Arab full. 1. Tahqiqul mutun untuk kalian mengenal semua materi 2 tahun, 5 tahun. Setelah kalian lulus di sini, kalian Buya haruskan ngambil pendidikan lebih tinggi, namanya kuliahnya. Sekolah Tinggi Al-Bahjah. Itu diajar oleh guru-guru hebat dari luar negeri. Buya juga ngajar di situ banyak. S1 4 tahun, berapa? Berapa? 11 tahun sudah S1 kamu, sudah punya ulama, punya ilmu. Semuanya sebar percepatan di sini saya. Makanya kalau ada ngomong di Al-Bajah kelamaan, kamu ngitungnya gimana? Bandingkan tempat lain gitu, cara bandingkan. Jangan dibandingkan dengan anak di sini. Makanya nanti masuk tafakuh itu nanti di kuliahnya pun kalau kalian serius masuk steba sesuai program Buya, karena pelajarannya ketat. Yang nggak serius nggak boleh. Karena tujuan Buya harus kalian jadi orang pintar, orang alim, orang yang bisa. Itu banyak jurusannya sayang. Banyak jurusannya. Yang paling utamakan kuliah syariah. Ada tadris matematik, ada. Tapi lewat jalur ini, jalurnya orang patuh. SMP, SMA nggak masuk di sini. Ini jalur patuh ini. Jalur khusus. Ini jalur persiapan khusus. Sebab kalau anak program lain belum bisa masuk di sini. Ini paham nak ya? Tolong yang ini segera masuk tafakuh. Tafakuhnya dibuat di mana di sini? Oh, Pekanbaru. Enggak bisa. Mungkin harus kalau lagi belum bahasa Arab ya di sini. Kalau Pekanbaru, kalau bawa Pekanbaru, karena SMP Pekanbaru harus berbahasa Inggris, berbahasa Arab. Enggak mungkin dibaurkan dengan anak yang belum berbahasa Arab sama berbahasa Inggris. Dipikirkan kembali. Bisa saja dibuat di sini nanti. Tapi tidak selamanya, hanya paling setahun 2 tahun ngambil persiapan, kemudian miftah, baru nanti kelas Arabiah masuk ke Jawa. Harus semangat. Di Jawa kelas Arabiah sama tahqiqul mutun 2 tahun, berarti 3 tahun, baru ngambil pendidikan tinggi. Jadi pendidikan tertinggi di Al-Bahjah adalah sekolah tinggi kuliahnya. Nah itu di situ kalian sudah mulai diajari berdakwah, memahami ilmu dan seterusnya. Gitu sayang. Makanya jangan setengah-setengah belajarnya. Jangan ragu. Ada berapa yang kelas 3 sekarang? Ada berapa? 40 juga ya? Lumayan, bagus. Lalu 1. Kalau kalian patuh sayang, diantarkan nanti. Tentunya ya kalau kalian lihat, coba nanti kalian mungkin ada abangmu yang sudah kuliah di Indonesia. Di Indonesia ya. Suruh lihat kuliahnya di Al-Bahjah. Seperti apa kualitas. Karena semua pengantarnya berbahasa Arab. Ya kamu sekarang bingung karena kamu belum bahasa Arab. Tapi kalau sudah bisa kamu tidak bingung lagi nanti. Semua pengantarnya berbahasa Arab. Guru-gurunya guru-guru hebat. Ya sayang ya. Itu yang kelas 3 yang semangat, jangan ragu untuk ngambil tafakuh, semangat. Mungkin 1 tahun 2 tahun di sini tafakuhnya. Baru setelah itu kamu masuk pindah ke sana. Cara belajar itu sederhana sayang, ikuti petunjuk guru. Faham nggak paham ikuti, suruh ngulang pelajaran, suruh menghafal gitu aja, ikut dulu. Tapi tiba-tiba kalian mengerti, kalian paham. Itu saja sayang ya. Yang kecil-kecil, yang mungil-mungil, yang baru-baru, semangat. Di sinilah tempat belajar kalian, harus kalian semangat. Ingat, yang baik sama abah uminya, sama gurunya, sama sesepuh. Sama temen juga nggak boleh memperbudak, nggak boleh main perintah ke temennya, nggak boleh ngebully ganggu temennya, dosa. Kalau menjadikan temennya tidak betah, kamu dosa.
Sebab kamu menjauhkan temanmu dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ganggu itu dosa, nggak boleh ngebully. Setaiba sekolah tinggi kuliah itu biayanya mahal. Karena pendidikan cuman bagi anak-anak kalian nanti ada beasiswa semuanya. Asalkan serius itu. Jadi memang karena guru-gurunya dari guru-guru hebat-hebat luar negeri banyak. Dari Indonesia juga orang-orang. Jadi maka itu memang biayanya besar. Cuma bagi anak-anak dari Al-Bahjah itu nanti akan mendapatkan beasiswa dengan syarat harus serius sampai alim. Kalau nggak serius nggak boleh dong. Ya usah khawatir, kamu belajar di situ tempatnya. Syukron sayang, ada mau tanya, ada mau nyumbang apa ya? Puisi, pantun, orang Melayu banyak pantun. Bebas, apa aja deh. Apa aja, penting biar lihat kalian. Biar nggak kalian. Nggak ada minuman, nggak ada apa-apa ini, sudah kenyang. Bismillah, ini rotinya dibagi sayang. Dia sudah tadi saya tak suapin, sih tak doain. Cuman ngambilnya satu-satu sayang ya. Bismillah. Ini dua-dua juga cukup ini. Bismillah. Enak sayang. Bagi ya. Ambilnya satu pasang ini. Bagi. Sambil nyantai. Kalau belum nyampe nggak usah dilihat, datang sendiri nanti. Ngelihat Buya aja, yang lain datang sendiri nanti. Ayo, ada yang mau nyumbang cerita? Enak banget tidurnya nih. Biarin, ayo. Biarin tidur. Hah? Kelas 1, enggak apa-apa. Anak soleh. Nikmat tidur. Karena waktu tidur sekarang kan? Waktu istirahat kan? Diganggu sama Buya kamu. Diganggu sama Buya kayak. Waktu tidur, iya dong. Apa itu? Siapin. Mana yang mau siapin? Boleh. Yang apa? Dibagi dua aja. Dibagi sayang. Nanti yang depan sana ya. Oke, kita mundur dulu. Mundur dengan kosongkan. Hah? Ya keren sayang. Semangat ya. Kasih gak kan? Tahu aku. Ini tahun harus aku kuliah biar ngajar kalian tiap hari. Ya cari dakwah, cari ilmu semuanya harus tahu dong. Yang pengen bahasa Inggris ada jalur kan. Nggak boleh jadi Ustadz Bahlul. Ustadz gak pinter gak boleh. Rajin. Pokoknya kamu ikuti terus sayang. Dia bangga senang. Kamu termasuk generasi pertama ini yang rintis ini. Paling enggak 2 tahun lagi di sini atau 3 tahun langsung pindah ke Jawa. Ayo. Apa? Timbang apa? Sama ayahnya, sama uminya, awas hati-hati. Kalau nggak bisa baik selamanya. Sama uminya, cipicitin. Belakang.
Wah, aman. Gunung itu tinggi sayang. Jangan lihat tingginya lalu kamu, wah gimana nyampenya. Mulai injek kaki gunung, nanti kamu pelan-pelan nyampe ke atas bukit. Pekanbaru jauh nggak? Jawa? Jangan lihat jauhnya. Kalau kamu pengen jalan ke sana, ngelangkah satu selangkah demi selangkah. Ribuan langkah dari selangkah. Jadi kamu jangan mikir, wah pelajarannya berat. Ada sebagian takut. Anda dengar karena di Al-Bahjah, di Setaibah kuliahnya pelajarnya berat. Ya kamu lihat puncak gunung. Sekarang kamu jalani saja sudah belajar. Nanti bisa sendiri. Oh bisa. Oh ngerti. Gak berat nanti. Ayo bismillah sayang. Habis itu kamu istirahat. Kita berangkat jam berapa, Pak? Kita berangkat jam berapa? Anakmu masih aman. Bisa aja. So, boleh nanti. Kita kan janjinya punya malam di sini. Belum dapat malam nanti. Kita pengen bakar-bakar yang di lapangan. Main dulu. Oke, main misalnya sore nanti. Istirahat sebentar Bu ya, mau bola. Jam 5. Jam 4 lah. 4.30 habis sholat asar ya. Belajarnya Malam. Malam siap panas. Tak bisa dilupa hal yang dinanti ingin berjumpa baginda Nabi. Hal tak bisa dilupa hal yang dinanti ingin berjumpa baginda Nabi. Ya salam, ya salam, ya salam, ya salam. Oke, sekarang bikin barisan dua-dua dan foto sama Buya. Jadi bikin barisan gitu. Biar dulu. Biar selesai. Yang tidak sih mau aja. Sudah.